Ini saya menyebutnya bobolan atau semacam jalan keluar biar tetap nyaman meskipun kita ada masalah. Ada 3 bobolan, ada 3 jalan keluar dadaan yang disarankan oleh Schopenhauer. Yang pertama namanya jalan estetik, yang kedua jalan etik, yang ketiga jalan asketis. Ini yang saya maksud bobolan ya. Kalau nanti teman-teman begitu besarnya masalahmu sampai sulit cari jalan keluar, sementara saja biar hidupmu tetap nyaman sambil mencari solusi, ambil 3, salah satu dari 3 ini yang mungkin kalian lakukan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menyebutnya bobolan atau semacam jalan keluar biar tetap nyaman meskipun kita ada masalah. Tadi kan hidup itu kadang naik, kadang turun. Terus gimana Pak kalau kita sedang menghadapi masalah? Tidak bisa Pak saya menipu diri kita untuk tetap nyaman ketika dalam masalah. Ya jujur saja, kalau sedang ada masalah ya sedih Pak, kalau tidak ada masalah ya senang. Kan hidup itu normalnya begitu. Sedih boleh, merasa tidak nyaman boleh, asal jangan lama-lama di situ. Ya kalau lama-lama ya bahasa profesionalnya kalian jadi tidak produktif. Bahasa psikologinya itu namanya kalian stres. Tambah dalam lagi jadi depresi. Tambah dalam lagi namanya edan. Jadi jangan ya. Yuk kita cari bobolan sekarang. Jalan keluar. Ini saya ambil dari mana-mana. Ada filosof eksistensialis namanya Schopenhauer yang membuatkan kita 3 bobolan. Nanti masih ada bobolan yang lain. Bobolan yang pertama, ini ngerti bobolan enggak? Jalan keluar tapi kalau kalian nonton film itu kan ada rute, kalau kalian tiba-tiba lift mati, ada bencana apa, itu jalan evakuasi. Nah itu yang perlu evakuasi segera, karena kalau berlama-lama di situ bisa gawat. Ini saya sampaikan ya biar teman-teman, karena saya tidak tahu teman-teman muda hari ini banyak sekali dikritik karena strawberry generation-nya. Kemarin-kemarin saya dapat berita, ada beberapa berita yang tidak enak, berita tentang suicide. Kalian sampai di titik itu mungkin karena saking buntunya, maka yuk kalian baik-baik sama temanmu ya. Dengarkan dia kalau sedang curhat. Dengarkan saja, jadilah pendengar yang baik pertama-tama. Jangan terlalu bersemangat untuk menasehati lah. Kadang-kadang nasihatmu tambah bikin ruwet. Ya. Kadang-kadang kamu terlalu semangat menasehati itu orang tambah jadi drop. Apalagi kamu nasehatinya rodo dalam itu. Wah, kamu melanggar perintah Allah sesuai surat Al-Baqarah ayat sekian. Iya. Itu orang sedang bermasalah tambah judek, apalagi mbok ancam-ancam neraka, itu ancamannya neraka. Itu tambah stres koncomu. Jadi yuk latihan jadi pendengar yang baik dulu ya. Karena mungkin teman-temanmu yang sampai di titik buntu itu sebenarnya ingin didengarkan. Kita itu sebagai sahabatnya kadang-kadang ya karena mungkin terlalu sering ngaji, jadi wawasanmu luas. Kamu dicurhati 2 kata, kamu ceramah 10 menit. Nanti dulu nasihatnya dengarkan dia sampai tuntas, karena kadang-kadang yang seperti itu sebenarnya dia hanya ingin didengarkan dan diakui dan didukung dan diterima. Jadi jadilah teman yang baik hari ini ya. Amati sekelilingmu. Kalau ada teman-temanmu kelihatan sedih, gelisah ya, kamu dekati, kamu temani. Ya meskipun jujur saja kamu jawab tidak punya, kalau tiba-tiba dia bilang pinjam 100 dulu dong. Ya.
Ya kalau dia tiba-tiba bilang gitu ya kamu jawab saja podo. Kita senasib kalau dalam hal itu. Nah begini, ada 3 bobolan, ada 3 jalan keluar dadaan yang disarankan oleh Schopenhauer. Yang pertama namanya jalan estetik, yang kedua jalan etik, yang ketiga jalan asketis. Ini sama-sama tik-tik atau sama-sama tis-tisnya. Yang pertama jalan estetik. Jalan estetik itu ya sederhananya lewat seni, lewat hobi dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Katarsis. Boleh kok Pak, kalau sedang stres sama sekali boleh kamu lari ke seni, misalnya dengerin musik, nonton drama Korea, apalah kegemaranmu apa, jalankan, tidak apa-apa. Itu namanya katarsis. Cari jalan untuk healing. Yang suka jalan-jalan ya jalan-jalanlah saja untuk healing. Sedang suntuk-suntuknya dirimu keluar, jalan-jalan, itu namanya katarsis. Iya, masalahmu tidak hilang, tapi kamu tidak sejudek itu, tidak sestak itu. Jalan estetik itu jalan keluar sementara, karena dia memang sementara, tapi berguna untuk meredakan ketegangan-ketegangan yang ada dalam dirimu. Tidak usah malu-malu, kalau sukanya koplo ya dengerin koplo saja, sukanya dangdut dengerin dangdut saja, tidak apa-apa. Tidak usah khawatir dicela orang, alah kamu gayamu metal, dengerannya campur sari misalnya, tidak apa-apa. Selera itu beda-beda, setiap orang wajar. Mungkin kamu pakai baju jin yang keren itu, begitu didengarkan lagu India ternyata. Ya enggak apa-apa, yang penting kamu ada pelampiasan untuk nyaman hidup. Kadang-kadang kan kita dengerin musik itu rasanya semua masalah selesai sementara, tapi itu yang disebut katarsis. Kalau sukanya nonton film, nonton saja. Sukanya main game, ya main game saja. Tapi jangan game online yang judi ya, nanti malah tekor kamu. Biasa saja, jangan ngeslot. Jadi ini katarsis namanya. Cari pelarian, cari pelampiasan sementara. Ini yang paling awal. Tapi kalau memang teman-teman ndak nyaman Pak saya, wong itu cuma sementara. Mbok ada yang lebih permanen, ada. Yaitu jalur etik atau jalur etis. Jalur etis ini maksudnya apa? Lakukan kebaikan sebanyak mungkin untuk mendistraksi kesedihanmu. Karena kebaikan itu pada orang lain membahagiakan. Kamu ada masalah apa gitu, wes sudahlah, daripada sumuk-sempek, hari ini semua di kos-kosan ini saya bantu nyapu dan bersihkan kamarnya semua misalnya. Itu contoh sih. Kalau ada yang mau ya bagus. Tapi kan capekmu bisa menutupi kesedihanmu dan membahagiakan. Nanti teman-teman kosmu pulang, terima kasih padamu semua, terus kamu ditraktir. Tapi ini bisa mendistraksi lebih panjang, melakukan kebaikan. Ini namanya jalur etis. Di jalur etis juga bermakna anchoring. Anchoring itu saya terima, saya susah, saya terima, saya sedih, asal saya tidak ini, tidak itu yang sifatnya negatif. Jadi ini jalan kedua. Jadi kalau teman-teman sedang suntuk luar biasa, tidak ada solusi, mau ini sulit, mau itu sulit, ambil jalan etis. Kalau estetik tidak bisa. Lakukan kebaikan apa saja. Kebaikan sosial boleh, kebaikan personal boleh. Kebaikan personal itu ya kebaikan untuk dirimu sendiri. Kalau ini pun masih belum sembuh, sulit sekali Pak, saya ini masalahnya besar sekali, problemnya besar sekali. Ada jalan ketiga, kata Schopenhauer, ini jauh lebih permanen, yaitu jalan asketik. Jalan asketik itu kalau istilahnya Ki Ageng Surya Mentaram, ini jalan mungkret. Ya, mungkret itu mungsret. Apa ya bahasa Indonesia ini mungkret itu ya? Mengkerut. Jadi menjauh sebentar dari keramaian.
Jadi dalam rangka apa? Mengurangi keinginan-keinginan. Sebagian besar kegelisahan, kegalauan kita karena keinginan-keinginan kita yang tidak tercapai. Maka ada solusi permanen apa? Mengurangi keinginan. Jadi keinginannya secukupnya saja. Keinginan pun harus sederhana secukupnya. Pak, katanya motivator-motivator itu kan kita harus bermimpi besar, Pak. Punya target-target yang luar biasa. Oke, boleh, tapi tetap yang realistis saja. Jangan mimpi yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena pada akhirnya akan membuatmu stres, membuatmu kecewa, membuatmu depresi karena tidak terpenuhi. Terlalu besar mimpimu. Maka ini yang dimaksud jalan asketik. Menarik diri sebentar. Boleh di kamar atau boleh menjauh total kemana, uzlah atau kholwat kemana, monggo. Dalam rangka apa? Mencari ketenangan dulu. Nanti kalau saya sudah stabil, kuat, ya balik lagi. Ini namanya jalan asketis. Maka ini yang saya maksud bobolan ya. Kalau nanti teman-teman begitu besarnya masalahmu sampai sulit cari jalan keluar, sementara saja biar hidupmu tetap nyaman sambil mencari solusi, ambil salah satu dari 3 ini yang mungkin kalian lakukan. Ini yang saya maksud bobolan sementara. Jadi apakah itu estetis, yang kedua etis, yang ketiga asketis. Alhamdulillah Mas Eding sudah lulus malam hari ini, sudah bisa menjawab pertanyaan saya. Baik,